Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo para penonton di rumah, halo teman-teman semua, halo para audiens. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titania Nurul Haliza dengan NIM C1C021230 dari kelas R12. Nah, di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perpajakan mengenai surat pemberitahuan dan surat setoran pajak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai surat pemberitahuan. Apa itu surat pemberitahuan? Nah, surat pemberitahuan ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran objek pajak, bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik atau bisa disebut dengan e-SPT atau e-filing. Nah, jenis-jenis SPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ada 2 jenis surat pemberitahuan, yaitu yang pertama yaitu surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT massa terdiri dari yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, dan pemungut PPN. Nah, jenis-jenis SPT yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam 2 kategori, SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770S, dan SPT 1770SS. Perbedaan antara 3 jenis formulir SPT tahunan tersebut terletak pada status kepegawaian seseorang, sumber penghasilan lain, serta besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Dan juga untuk melaporkan tentang harta dan kewajiban, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun masa pajak. Dan untuk bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
Nah, bentuk dan isi SPT. Menurut bentuknya, SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dokumen elektronik ini bisa disebut e-SPT atau yang langsung diisi dari web yang disebut e-filing. Jika kita isi langsung di laman pajak, maka kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Bisa diisi di mana saja dan kapan saja. Nah, inilah bentuk dari isi SPT tahunan PPH. Nah, bisa Anda lihat. Nah, terdapat isi dari SPT tahunan PPH menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 2014. Harus memuat data. Yang pertama yaitu jenis pajak. Nah, yang kedua yaitu nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak dan juga jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, dan jumlah harta dan kewajiban. Terdapat juga tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29 dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Untuk format SPT tahunan PPH OP untuk bukan pengusaha atau tidak punya usaha ada dua, yaitu formulir 1770S dan formulir 1770SS. Sedangkan format SPT tahunan PPH OP untuk yang memiliki usaha baik kecil maupun besar maka menggunakan formulir 1770. Nah, ya untuk yang wajib mengisi SPT yang pertama yaitu setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Dan juga setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, untuk pembetulan SPT, pengertian dari pembetulan SPT adalah cara lapor SPT tahunan yang sudah ada revisi atau perbaiki untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT baik tahunan maupun masa dapat dilakukan beberapa kali dan atas kemauan sendiri dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Sebelum melakukan pembetulan surat pemberitahuan, alangkah baiknya Anda pahami ketentuannya. Nah, ketentuannya ya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemauan sendiri. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dan sadar membetulkan SPT untuk menyampaikan pernyataan tertulis. Tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sebelum 2 tahun pembetulan SPT rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Sanksi administrasi 2% per bulan. 2% per bulan dikenakan apabila setelah pembetulan SPT tahunan atau masa mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi dihitung atas jumlah pajak yang harus dibayar. Keterlambatan dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan atau SPT secara umum yaitu untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan untuk SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun atau setelah akhir tahun pajak
Dan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, untuk penundaan penyampaian SPT dalam keadaan tertentu, wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena sejumlah alasan seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak OP. Dalam perpajakan Indonesia, batas waktu permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan ada aturannya. Wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dalam tempo paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT PPh. Pengajuan penundaan penyampaian SPT berikut ini dokumen lain yang harus dilampirkan untuk pengajuan penundaan penyampaian SPT tahunan. Yang pertama yaitu laporan keuangan sementara untuk tahun pajak bersangkutan yang disusun oleh wajib pajak. Ini bukan laporan keuangan sementara hasil dari konsolidasi grup. Surat setoran pajak atau SSP PPh pasal 29 sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang, kecuali jika memang terdapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh pasal 29. Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum rampung karena laporan keuangan masih diaudit oleh akuntan publik tersebut. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Nah, apabila pemberitahuan SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai dan Rp100.000 untuk SPT masa lainnya. Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai surat setoran pajak. Nah, pengertian dari surat setoran pajak atau SSP yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak antara lain yang pertama yaitu kantor pos, yang kedua bank badan usaha milik negara, dan yang ketiga bank badan usaha milik daerah, dan yang keempat tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan yang terakhir misalnya bank swasta tertentu seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain. Nah, fungsi surat setoran pajak. Surat setoran pajak ialah unsur penting dari kegiatan penyetoran atau pembayaran pajak. Berikut adalah fungsi dari surat setoran pajak. Yang pertama yaitu sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wajib pajak. Bukti pengesahan yang diberikan oleh pejabat kantor penerima pembayaran dan juga sebagai validasi oleh pihak yang berwenang. Juga surat atau dokumen telah terjadinya penyetoran pajak dan sebagai pengganti bukti potong dan juga berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak.
Batas waktu penyetoran pajak. Berikut dirangkum beberapa jenis yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk dibayarkan. Yang pertama yaitu pembayaran massa. Jenis-jenis pembayaran massa yang pertama yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Nah, pajak yang dipotong oleh pemotong usaha PPh harus disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pajak yang harus dibayarkan sendiri, pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir atau kecuali ada ketetapan lain dari Menkeu, Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu PPh pasal 15. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga yaitu PPh pasal 21. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keempat yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kelima yaitu PPh pasal 25, yaitu pajak ini harus dibayarkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang keenam yaitu PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor. Pajak ini harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk yang ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Yang ketujuh yaitu PPh pasal 22. Untuk pajak yang dipungut oleh bendahara maka harus disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah. Pajak ini dibayarkan dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekan dan ditandatangani oleh bendahara. Untuk pajak yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu. Sebagai pemungut pajak harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedelapan yaitu PPN atau PPN dan PPNBM. Pajak yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian SPT masa. Untuk pajak yang pemungutnya merupakan bendahara pemerintah atau instansi yang ditunjuk, penyetorannya paling lambat adalah tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika pemungutnya merupakan pemungut selain bendahara pemerintah atau instansi pemerintah, maka penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kesembilan yaitu PPh pasal 25 untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT masa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Selain itu, batas waktu juga ditentukan berdasarkan jenis pajak yang akan disetorkan. Nah, tak terasa sudah di penghujung pembahasan. Nah, apabila terdapat kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.